Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang begitu luar biasa, nikmat iman wal Islam, sehingga kita bisa bermuajah walau hanya lewat YouTube. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, setelah kita pelajari bagaimana turunnya wahyu yang pertama, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang pertama, setelah itu malaikat Jibril tidak datang lagi untuk beberapa lama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terus menanti wahyu berikutnya dan selalu datang ke gua Hira dalam keadaan menanti turunnya wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudatsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir." Yang artinya, wahai orang-orang yang berkumul, berselimut, bangunlah, lalu beri peringatan dan agungkan Tuhanmu dan bersihkan pakaianmu. Selain bersih pakaian, juga hati harus bersih, sifat dari sifat yang tercela, dengki, hasud dan lain sebagainya harus kita jauhin, karena Allah Subhanahu wa taala akan melihat yang pertama kali adalah hati kita. Dan tinggalkan segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau ya Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wala tamnun tastaksir. Kalau kita memberi orang, ya udah kita beri. Jangan kita berharap orang itu akan memberi kita lagi. Hati-hati. Kita memberi orang ini 100.000, kita berharap orang ini yang akan memberi kita lah. Jangan. Kita memberi, ya kita beri. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengganti semua itu. Wa rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, yaitu ketika dengan turunnya wahyu yang kedua, Nabi mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ya kan? Yang diajak orangnya yang dekat-dekat dulu. Tujuannya apa? Agar kepada percaya kepada seruannya. Dan orang-orang pertama kali yang memeluk atau yang dikenal as-sabiqun, yaitu mereka adalah Sayyidatul Khadijatul Kubra, yang dari wanita, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisa, dan Ummu Aiman. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin mengajak, itu orang-orang dekat. Begitu juga kita, kalau kita mau mengajak orang, kita mau berdakwah, kita ajak orang yang dekat dulu sama kita, baru kita seruin. Setelah itu, ya kan? Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaitu di wahyu yang ketiga, dengan secara terang. Katakan, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin innaka fainakal mustahzi'in. Maka sampaikan olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu lagi, wa anzir ashiratakal akrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkan dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi apa? Kita ajak teman kita, kita ajak saudara kita, ya kita ajak
Pertama ya orang-orang yang terdekat kita, yang kita sayangin, yang kita inginkan mereka itu kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita pikirkan. Nah, setelah Rasul menerima wahyu tersebut, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Pertama-tama Nabi mengumpulkan seluruh sanak keluarganya di kaki Gunung Safa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Akan tapi salah seorang pamannya, yaitu Abu Lahab, bersikap tidak suka, sinis, dan tidak mau menerima dakwaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak rintangan, dakwah itu rintangan, cobaan dan lain sebagainya. Akhirnya ketika Nabi mengumpulkan sanak saudaranya, Nabi bilang, kembalilah ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata pamannya tersebut, yaitu Abu Lahab? Ya Muhammad, kau kumpulkan kami hanya untuk mendengarkan seperti ini? Celaka engkau ya Muhammad. Allah menjawab, bukan Nabi Muhammad yang celaka, tapi Abu Lahab. Maka turunlah ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Turun ayat tersebut. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau berdakwah, ya kita harus kuat mental, kita harus semuanya harus kita kuatkan. Kemudian Abu Jahal, pamannya Nabi Muhammad, menyewa orang Yahudi untuk mengejek dan mencaci maki dengan harapan dia berhenti dakwah. Akan tapi justru akhirnya Yahudi itu masuk Islam karena keluhuran akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi mereka yang ingin menghancurkan semuanya, tapi dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji, mereka akhirnya yang tadi gedek, yang tadi enggak senang sama kita, akhirnya mereka memeluk agama Islam. Kenapa? Karena budi pekertinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi ada suri tauladan. Yang tadi orang Yahudi yang disuruh oleh pamannya untuk menghancurkan dakwanya, untuk menghancurkan segala yang dibawa ajarannya oleh Nabi Muhammad, tapi akhirnya tidak terjadi. Malah dia menjadi orang yang masuk ke dalam agama Islam. Kemudian setelah kafir Quraisy yang gagal melakukan tekanan, mereka menawarkan harta, benda, wanita, dan pangkat agar Nabi mau meninggalkan dakwahnya. Kaum Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk menawarkan hal-hal tersebut. Utbah mengatakan, ya Muhammad, jika kau menginginkan kekayaan, saya sanggup mengumpulin seluruh harta orang kota Mekah. Pangkat yang kau inginkan, saya sanggup berikan yang terbaik. Yang ini yang terjadi dengan kita punya guru Al-Habib Rizik bin Muhammad, Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab bin Husain bin Syihab. Kita doakan Habib Rizik ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan, diberikan kesehatan, panjang umur, karena bangsa kita diperjuangkan oleh beliau. Apa yang beliau inginkan? Apakah beliau inginkan harta, menginginkan jabatan, menginginkan wanita? La hasya wa kalla. Semuanya tidak yang diinginkan oleh Habib Rizik itu, tidak. Tapi dia menginginkan satu keadilan yang ada di negara Indonesia ini. Begitu juga kakek beliau, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ditawarkan semuanya, harta, jabatan, tahta, wanita, dan lain sebagainya, ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita doakan, mudah-mudahan guru kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan negara Indonesia ini kembali yang kita harapkan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah juga agar pemimpin-pemimpin kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Jadi semuanya itu ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah dakwah. Oleh karena itu, ini sekilas bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tolong tugas kalian yaitu sebutkan orang-orang yang pertama masuk
ke dalam Islam. Yang dari laki siapa, dari perempuan siapa, dari budak siapa, dan dari anak kecil siapa. Itu saja, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair wal khair wa anna ma'alih wa fiqna Allahumma lil khair wa a'in ali ya rahman rahimin ya rahman rahim ya rahman rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.